Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan hati sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat lagi di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi banyak sekali ragamnya, saudara. Tetapi pemberian yang berkenan di hati Tuhan itu adalah pemberian yang berdasarkan kerelaan hati kita. Bukan karena kita memberi karena keterpaksaan, saudara. Apalagi ada memberi, ada motivasi terselubung di balik itu. Ada orang yang memberi dengan harapan diketahui oleh orang lain, sehingga dia memperoleh pujian dan sebagainya, saudara. Suatu ketika banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus sampai jauh malam. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk anak-anak dan wanita, saudara. Mereka semuanya tentu pasti lapar karena hari sudah larut malam. Lalu di manakah mereka bisa membeli roti? Tetapi ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Umumnya anak-anak mempunyai hati yang polos dan bersih, saudara. Jika rela memberi, dia pun akan memberi. Sebaliknya jika dia sedang tidak ingin memberi, dengan terus terang dia tidak memberi. Alkitab tidak mencatat bahwa anak itu keberatan atau menggerutu ketika memberikan roti dan ikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus.
pasti ia rela hati menyerahkan perbekalannya, walaupun hanya itu yang dimiliki oleh anak itu, saudara. Anak itu pun tidak mengerti apa yang akan diperbuat Tuhan terhadap roti dan ikannya itu. Tetapi saudara, seperti yang kita ketahui bahwa akhir daripada kisah ini menceritakan bahwa roti dan ikan anak itu menjadi berkat yang begitu ajaib kepada mereka yang ada di sana pada waktu itu, yaitu sekitar 5.000 orang lebih. Andai kata saudara, yang punya roti dan ikan itu adalah orang dewasa, belum tentu ia mau menyerahkannya, belum tentu dia rela menyerahkannya. Mungkin orang dewasa itu kan berkata, enak saja kamu ini. Ini kan perbekalanku sendiri, untuk diri sendiri saja belum tentu cukup. Masakan mau diminta dan dibagikan kepada orang lain? Emangnya sudah gila apa? Barangkali berpikiran seperti itu, saudara, kalau orang dewasa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di masa-masa yang serba sulit sekarang ini, tidak mudah bagi orang lain mau memberi atau membagi. Kebanyakan orang menjadi egois dan kasihnya menjadi dingin ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita. Kita tidak mengerti bahwa ketaatan kita itu akan membawa berkat bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Apabila kita rela memberikan apa yang kita miliki kepadanya dan mempercayainya dengan iman yang tulus, Dia akan membuat milik kita menjadi berlimpah. Tuhan punya catatan secara rinci mengenai apa yang kita lakukan dengan setia dan taat, termasuk hal memberi, saudara. Karena itu, berilah dan kamu akan diberi. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.